televisi itu semuanya harus benar-benar vokal. Jadi kayak harus menarik. Jadi orang pas lihat tuh menarik, nggak boleh yang dia self Nggak defense boleh gitu. pasif Nggak gitu boleh ya. pasif. Terus sempat dikira kayak nggak mau bergaul, sama kayak kurang ekspresif gitu. Karena paling capek sih kalau misalnya trying to be someone else ya. Masa remaja tuh fase otak berkembang paling cepat buat self identity. Karena prefrontal cortex kita lagi develop, jadi makanya lagi berusaha untuk trying to make sense kita tuh hidupnya arahnya mau kemana dan juga kita itu siapa. Hari ini ada Nuka. Hai Wih, Nuk. halo, apa Welcome kabar? to Safe Space. Terima kasih. Tapi gimana Nuk, how are you? Baik, alhamdulillah sejauh ini baik. Baik ya. Baik. Kamu tuh mulai bermusik dari 2009. Ya, Bener ya? 2009 Dan 2010. terus fokus bermusik sampai saat ini. Itu gimana sih ceritanya dari 2009 sampai akhirnya terus bermusik dan sekarang ada di titik kamu sekarang? Sebenarnya dulu itu bermusik karena dapat influence dari papa. Jadi beliau itu salah satu orang yang sangat semangat untuk memperkenalkan musik ke ke kakak Nuka juga. Jadi karena kita 6 bersaudara, Yeah. dan sebenarnya aku dulu cukup aku bisa bilang benci musik. Oh, Karena iya? kan kayak aku menjalankannya dengan sedikit paksaan kan. Oke. Jadi aku dulu lebih suka sepak bola. Jadi segala hal yang Lebih berbau sporty. berbau keringat dan kejar-kejaran bola itu aku suka semuanya. Oke. Tapi karena kakakku juga dilesin musik dua-duanya, terus akhirnya mungkin papa ngeliat aku karena sering main game, jadi kayak nih anak kayak nggak berfungsi nih, kayak kita ajarin musik lah gitu. Mungkin kasarannya. Jadi kayak akhirnya aku sempat diajarin gitar, drum, bass, keyboard, jadi semua alat musik ya. Dan itu sekarang aku sadar itu cukup sangat membantu, karena kan akhirnya aku bisa buat musik sendiri tanpa harus nunggu bantuan orang lain juga. Iya. Dan itu yang itu yang buat aku sadar, oh berarti dulu segala paksaan yang sudah dilakukan itu penting sampai sekarang. Maksudnya kalau kita mau membuat nge-build habit sesuatu itu harus emang paksaan dulu. Let's say kita Nggak enak dulu lah ya. nggak enak awalnya dulu. ya. Let's say kalau misalkan terbiasa bangun siang, terus mau bangun pagi itu susah gitu. Nah itu awalnya emang harus kayak susah. Misalkan alarm jam 5 bangun, tapi habis itu masih ngantuk lagi, tapi harus dipaksa. Itu tapi lama-kelamaan kalau dipaksa jadi kebiasaan dan Akhirnya jadi biasa bangun pagi. jadi terbiasa banget. Gitu lah yang akhirnya sekarang kayak, oh ternyata dulu aku disuruh latihan ini berjam-jam sampai aku nangis, sampai aku takut gitu. Berbuah Ada sampai hikmahnya sana. ya. Sekarang itu jadi dia. bisa bermusik dan berkarya. Yep. Tapi kalau ngomongin nulis lagu, mulai lagu pertama yang kamu tulis tuh di kamu umur berapa? Sama gimana ceritanya bisa jadi nulis lagu? Sebenarnya aku coba pertama kali tulis lagu pas tahun 2020. Oh ya? Itu pas di dalam ajang. Jadi kayak aku merasakan suatu hal yang bodoh, jadi aku tulis aja gitu. Terus pas aku dengerin kok jelek ya. Karena menurut aku tuh menurut aku itu adalah proses yang wajar. Karena kan pasti tiap hal itu kalau kita baru mulai pasti ngerasa kayak kayak aneh deh gitu. Jadi kayak lagu pertama yang aku tulis tuh bener-bener jelek. Tapi pas Gak dirilis jadinya? Enggak, itu aku buang sudah. Tapi aku sempat dengerin ke orang-orang. Jadi kayak banyak orang yang masih inget sama lagu aku yang pertama itu, terus bilang ini rilis dong gitu. Terus aku bilang enggak, kayak jelek deh. Tapi emang jelek. Jadi tapi dari situ akhirnya aku belajar bahwa emang mesti terbiasa untuk melakukan sesuatu supaya kita juga akhirnya bisa terima, oh ini kapasitas kita segini, dan yang emang kita mau tuh ini gitu. Jadi pas aku tulis sampai sekarang terbiasa, akhirnya aku lebih menerima, oh ini permainan bahasaku kayak gini, terus range musikku segini, dan akhirnya aku juga bisa lebih luasa untuk berkreatif di situ. I see. Tapi kalau nemuin genre, karena kan kalau denger lagu kamu tuh aku rasanya tiap kali denger intronya aja udah tahu ini lagunya Nuka gitu. Yep. Gimana cara kamu nemuin genre kamu dan referensinya dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya aku mungkin akhirnya ketemu karena aku sudah tahu range vokalku seberapa. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak dulu kan waktu kecil aku emang di-influence musik slow rock. Jadi semua musik yang tinggi nyanyinya, karena kan masih bocil kan, jadi kayak suara tinggi. Dan
setelah aku masuk di ajang itu, yang idol itu, akhirnya aku tahu, oh kayaknya kalau aku nada tinggi tuh harus terbiasa lagi, karena kan pasti kalau pria itu ada perubahan suara Iya. kan. Jadi, dan setelah itu aku temu, oh kayaknya di genre pop ini aku cocok, pop ballad atau folk itu masih cocok. Jadi kayak dari situ aku akhirnya memutuskan untuk, oh tiap kali aku nulis lagu, mungkin aku akan berputar di area itu. Cuman Oh. sekarang aku sudah membiasakan untuk mendengarkan semua jenis lagu. Jadi ada yang jazz, ada yang India, ada yang bahasa manapun itu aku dengerin supaya Memperkaya referensi referensiku ya. ya lebih luas lagi itu. Itu menurutku penting. Nah sih. By the way kita mau tag VT nih ya. Hmm. Ada perjalanan Nuka mengenal diri di dunia musik. Wih, kita lihat. Coba diri saya. Ih lucu amat. Saat kecil saya adalah manusia yang sangat periang, sering tertawa dan berbuat onar. Oh ya, kamu berbuat onar, Nuk. Iya, dulu. Masa sih? Bener. Emang apa paling onar ngapain? Onarnya mungkin ke diri sendiri. Oh. Jadi kayak dulu tuh aku sering banget jatuh kan. Jadi jatuh tuh karena bener-bener yang lari-larian, jadi petakilan lah gitu. Terus aku sempat punya banyak luka di badan gitu kan. Terus dibilang sama orang tua tuh kayak, kamu kalau di sekolah tuh anteng, jangan lari-lari. Oh. Pokoknya setiap hari, hampir setiap hari aku balik tuh pasti ada luka. Saya dulu Kak, Iya. karena lari-lari. Lari Ya. terus kayak jahil gitu lah. Jadi menurut aku itu cukup onar untuk diri sendiri ya. Sangat tidak disangka ya, karena Nuka tuh FYI guys. Nuka tuh kalem banget. Sumpah, kalau misalnya Iya. itu Iya. kalem banget. Oke, next. Lalu saya diperkenalkan dengan musik oleh orang tua saya yang awalnya nggak terlalu tertarik ya awalnya ya. Ya ini Pertama dewasa kemudian saya berubah. Ya itu dia, aktif jadi pasif. kepribadiannya berubah. Kok bisa sih dari yang tadinya aktif, petakilan jadi tiba-tiba pasif, pendiam, Nuk? Itu sebenarnya juga menjadi misteri buat aku juga. Oh iya? Cuman mungkin kayak ada beberapa hal yang men-trigger kenapa akhirnya aku bisa jadi pasif. Ah. Pasifnya cuman bukan yang buruk banget ya, maksudnya kayak aku lebih nyaman dan lebih cocok untuk memperhatikan situasi terlebih dahulu ketimbang harus selalu dar banget gitu. Oke. Karena Lebih observan ya ngelihat Apa ya? dulu. Karena mungkin emang ada beberapa hal yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk seperti itu kayaknya jauh lebih baik gitu. Karena kan dan sekarang aku sadari bener kayak sekarang sama yang dulu itu aku beda banget. Dulu pasti udah bener-bener berisik terus lari-larian kemana-mana gitu. Kalau sekarang kalau duduk-duduk, kalau diem ya udah biasa aja gitu. Jadi Lebih kayak anteng ya. lebih Lebih anteng. tone down ya. Terus awal mula masuk industri ini banyak sekali kritik dan cemooh tentang betapa kakunya saya dan terkesan tidak menarik. Emang iya, Nuk? Iya. Oh iya? Kenapa? Karena kamu pendiam? Ya, nah ini sebenarnya adalah sempat aku jadi hal yang cukup membingungkan juga karena kan emang aku tidak merasa bahwa kalau kaku ya, karena kan maksudnya kalau gerak-gerak, tapi kalau tidak menarik dan pendiam itu mungkin konotasinya agak negatif kalau menurut aku pada saat itu ya, karena kayak mungkin orang berharap semua yang ada di perindustrian atau di depan layar televisi itu semuanya harus benar-benar vokal. Jadi kayak harus menarik. Jadi orang pas lihat tuh menarik, nggak boleh yang dia self defense. Nggak boleh gitu. pasif Nggak gitu boleh ya. pasif. Nah itu akhirnya aku mikir kayak kayaknya juga nggak harus setiap kali kayak gitu deh. Misalkan tiap orang tuh pasti ada Ciri khasnya ciri masing-masing. khasnya, ada battery levelnya juga. Jadi kalau misalkan emang tidak diperlukan ya tidak harus dikeluarkan juga. Tapi itu pas kapan kamu ngerasa dapet cemooh itu tuh pas kapan? Setelah Idol sih. Setelah Idol. Ya pas keluar itu pasti kan, apalagi kan teman-teman yang lain kan pada aktif semua kan, kayak let's say Lyodra, Tiara, Ziva dan lain-lain itu kan bener-bener yang fun banget. Terus aku yang bener-bener kalem, chill down gitu. Mungkin mereka ngeliatnya kayak, bahkan aku Kenapa sih sempet gitu ya? aku sempet dikira sombong satu, terus sempet dikira kayak nggak mau bergaul, sama kayak kurang ekspresif. Itu salah satu komen yang paling sering aku dapat pada saat itu ya. Oke, itu tapi pas di panggung aja atau lebih in real life-nya kamu Mungkin real life. real life? Nah, kalau aku di panggung, aku kebalikannya. Aku petakilan pasti di panggung. Kalau di belakang panggung, Baru aku kamu bakal pendiam. tone down ya. Terus ini membuat saya sadar bahwa beginilah memang diri saya apa adanya. Badan dan jiwa inilah yang bisa
Ini sampai sipit nih mata gue bacanya ya. Bisa Bisa membawa. membawa saya sampai detik ini. Iya. Tidak akan saya rubah apa yang memang menjadi bagian diri saya. Iya. Gitu. Tapi kapan titik penerimaan kayak ya udahlah emang this is who I am. Kayaknya emang ya mau berkarya dengan jujur aja itu kapan? Kalau untuk waktu tepatnya nggak tahu, cuman mungkin antara tahun 2022 sampai 2023 Nah, itu benar-benar tahun dimana aku eh, refleksi diri banget. Jadi kayak berpikir gimana kira-kira apa yang harus aku pertahankan dan apa yang harus aku rubah gitu. Tapi kalau misalkan aku tetap ngikutin semua kata orang kayak, oh kamu harus lebih aktif, kamu harus lebih ceria dan lebih cheerful gitu. Kayaknya kalau dipaksakan juga nggak baik untuk semua pihak gitu. Untuk aku yang Iya. nggak baik, untuk mereka Orang juga lainnya pasti juga kayak, nggak baik. kayaknya agak dipaksain gitu deh. Jadi Iya. kayak pada saat itu aku mikir, oh mungkin kalau emang harus fun, aku akan fun. Dan itu aku bisa. Dan itu emang fun real, nggak dibuat-buat. Iya, Tapi iya. kalau emang nggak, ya balik ke setelan awal gitu. Karena paling capek sih kalau misalnya trying to be someone else ya. Karena Yep. even though mungkin orang mikirnya, oh public figure kita harus ngikutin apa yang orang suka dong. Maksudnya katakan untuk orang banyak. Tapi capek banget kalau misalnya kita nggak berperilaku sesuai sama diri kita sendiri. Ya nggak sih, Nur? Nah ini yang menarik, salah satu lagu kamu tuh ada judulnya Mengenal Lebih Jauh. Yep. Itu kayak ngajak ngobrol diri sendiri. Nah itu tuh emang refleksi dari masa-masa kamu nyari diri kamu itu siapa atau kayak gimana sih? Itu justru pas aku tulis setelah akhirnya aku tahu dan menerima diri aku seperti apa. Gitu. Oke. Jadi waktu aku nulis ini, fun fact ini aku tulis 10-15 menit lagunya. Oh ya? Jadi emang kayak sekali jalan gitu. Dan waktu itu memang salah satu hal yang aku suka tiap kali nulis lagu itu kan kayak nyusun puzzle kan. Kita nggak tahu kata-kata apa yang cocok setelah ini. Cuman pas nulis lagu ini tuh kayak semua sudah ditakdirkan untuk tertulis di lagu itu gitu. Oh, Aku oke. ngerasanya. Jadi kayak aku pengen di luar, aku pengen cari tema lain selain percintaan. Iya. Jadi aku pengen ngajak kayak orang-orang, mungkin di masa itu banyak orang yang cuma mau mendengarkan dan menjadi apa yang orang lain inginkan. Tapi dia nggak tahu kayak Yang dia mau apa? diri mereka siapa, kapasitas mereka segimana, dan yang paling fatal adalah mereka nggak tahu kelemahan dan kekuatannya apa. Jadi kayak mereka cuma jadi boneka kosong yang, oke, aku mau jadi kayak kamu gitu. Cuman nggak tahu mereka tahu apa sebenarnya. Cuman ini yang menarik sih, karena aku kalau dengerin lagu-lagu kamu, itu mostly topiknya bukan yang normal. Misalnya kalau Indonesia Nggak normal ya itu. bukan gitu. Misalnya kalau lagu, let's say nih, lagu aku banyaknya topiknya percintaan. Yep. Lagu Tama percintaan, Sam juga percintaan. Lagu teman-teman kita lah, Yes. itu mesti percintaan. Tapi kamu tuh yang kayak topiknya tentang kehidupan, tentang mengenal diri, dan lain macam sebagainya. Kenapa, Nuk, pilih topiknya yang seperti itu? Karena mungkin di topik itu aku bisa menceritakan apa yang aku alami dan sudut pandangku terhadap tema itu gitu. Kalau percintaan emang nggak bisa Karena kalau bisa, cuman sejauh ini aku tulis percintaan tuh pasti selalu menghayal dan berdasarkan dari visual yang aku lihat gitu. Jadi kayak let's say aku ada lagu judul Sampai Kita Tua. Itu aku ambil dari film Up. Oke. Gitu. Terus cuma itu yang cinta berarti ya yang aku tulis. Iya itu. Dan soalnya kalau perisai itu cinta cuman tuh ditulis orang lain. Oke. Terus kalau meant to be itu bukan cinta. Oh, Kagum. Kagum ya, itu juga lagu cinta, cuman kalau itu adalah lagu dari, kan tuh ditulis sama Kame kan, Iya. kan Mesh. Itu lagu dari notes yang aku tulis terhadap suatu perasaan terhadap seseorang gitu. Oh, oke. Tapi itu aku nggak ngalamin. Jadi gimana ceritanya? Jadi kayak aku kalau tentang percintaan tuh aku suka menghayal. Jadi kayak karena kalau cinta tuh karena aku merasa aku belum tahu cinta itu apa kan dalam konteks romantis. Dalam konteks maksudnya. romantis itu. Jadi kayak aku sering memperhatikan, kalau sama kakakku kan ada pacar dua-duanya, sekarang ada yang menikah, terus aku ngeliat, kalau rasa sayang itu ternyata kayak gini, cara nge-treat orang atau perempuan itu ternyata kayak gini. Jadi aku lebih memperhatikan. Jadi disitulah aku gabung antara hal yang aku lihat sama hal yang aku imajinasikan gitu. Makanya aku tulis lagu Kagum Sampai Kita Tua. Terus nanti sebenarnya di dalam waktu ke depan ada lagu cinta juga. Itu berdasarkan imajinasi juga. Jadi Tapi aku ngerti banget sih, karena aku juga kalau nulis lagu imajinasi juga sih. Lagu cinta ya. Sok-sokan aja dulu waktu aku tulis lagu galau pertama aku nggak ngerti galau tuh apa.
Aku nggak ngerti. Terus aku kayak ngebayangin aja, sosokan galau gitu, terus bikin. Tapi anehnya yang aku ya, Nuk ya, ini yang masih jadi sebuah pertanyaan. Aku tuh tiap kali nulis lagu, jadi kenyataan. Jadi misalnya aku nulis lagu galau nih, jadi kenyataan. Dan ceritanya mirip banget sama lagu. Jadi misalnya aku cerita, apa ya, contoh simple, putus LDR misalnya. Iya bener, putus LDR. Paham gak sih? Jadi semuanya tuh kayak udah fall into place sesuai dengan apa yang aku tulis. Anehnya gitu. Tapi menurut aku itu make sense. Karena kalau musik itu adalah satu tempat di mana kita bisa menumpahkan semuanya kan. Iya. Tapi makanya sejauh ini kalau yang aku tulis berdasarkan pengalaman pribadi itu selalu tentang kehidupan dan yang sedih. Dan yang sedih itu pun aku bukan karena percintaan, karena emang benar-benar kehilangan gitu. Oh, oke. Dan kalau cinta ini aku menghayal karena aku juga berharap itu akan terjadi ke aku di masa depan nanti. Tapi mungkin loh, Nuk. Mungkin kalau aku dijawabnya cepet. Setelah ini langsung jadian. Nulis lagu putus langsung putus gue, kayak langsung. Mungkin kalau kamu jawabannya mungkin agak lama gitu. Soalnya aku juga nulis cinta kayak moodnya tuh mood masa depan. Jadi kayak mungkin ada stepnya dulu, nggak mungkin. Iya, benar. Iya. Makanya ini belajar juga. Aku belajar dari kasus aku yang udah berlagu-lagu. Semua aku tulis jadi kenyataan. Jadinya aku bikin lagu kali ini yang baru rilis lagu happy aja deh, supaya semoga kejadian gitu. Tapi ini tuh menarik banget karena kalau ngomongin soal topik lagu-lagu kamu kan kebanyakan soal kehidupan, terus soal self discovery, self identity. Ini menarik banget karena masa remaja tuh fase otak berkembang paling cepat buat self identity karena prefrontal cortex kita lagi develop, jadi makanya lagi berusaha untuk trying to make sense kita tuh hidupnya arahnya mau kemana dan juga kita itu siapa. Makanya ini menarik banget karena musik itu jadi salah satu cara untuk kita mengekspresikan diri kan. Yep. Dan juga trying to get to know ourselves. Kalau menurut kamu sendiri, kamu merasa musik jadi salah satu outlet kamu untuk mengenal diri kamu lebih jauh atau buat memahami dunia atau gimana sih? Kalau menurut aku mungkin musik itu salah satu tempat di mana akhirnya aku bisa jujur dan menyuarakan itu ke publik gitu. Jadi kayak aku kan bukan tipe orang yang bermain sosial media banget sehingga semuanya harus sosial media tahu gitu. Jadi segala hal yang sedang aku rasakan itu pasti aku terbiasa untuk simpan karena kayak itu mungkin nggak penting untuk orang lain tahu. Cuman kalau sudah berbicara musik, aku pilih mana yang sekiranya ini bisa aku ceritakan dan bermanfaat bagi orang lain atau ini bisa aku ceritakan dan aku bisa kayak lega jadinya gitu. Jadi kayak mengenal lebih jauh itu salah satu lagu yang akhirnya aku juga seneng karena banyak orang yang ngasih pesan kayak terima kasih udah nulis lagu ini karena aku ngerasa kebantu, aku ngerasa relate segala macam. Itu adalah salah satu goals aku setiap kali menulis lagu. Jadi kayak bisa berdampak positif bagi orang lain gitu. Karena menurut aku musik itu memang sangat riskan banget kalau misalkan kita merilis sesuatu yang kayak negatif atau buruk itu takutnya malah nge-influence orang untuk kayaknya hal buruk ini yang bener deh gitu. Jadi kayak mereka malah bisa ngebuka pikiran-pikiran yang sebenarnya salah gitu. Jadi itu yang pengen aku jaga sebenarnya. Ngerti. Cuma ada perubahan nggak sih, Nuk, dari kamu kan berarti nulis lagu dari 2020. Ada perubahan nggak dari dulu? Sebelum-sebelumnya kan berarti kamu nyanyiin lagu orang lain. Yep. Ada perbedaan nggak sih nyanyiin lagu orang sama nyanyiin lagu yang kamu tulis sendiri? Ada. Dan itu sangat kerasa banget. Karena kan kalau lagu orang itu meskipun pasti kita pilih lagu yang banyak orang tahu dan berharap waktu nyanyi semua orang ikut nyanyikan. Cuman kalau kita ngebawain lagu kita sendiri, meskipun orang lain belum tahu atau kayak cuma ya menikmati aja, itu aku ngerasa lebih seneng karena aku bisa bercerita dan aku bisa didengarkan. Dan itu ceritaku sendiri. Jadi kayak aku dapat banyak tempat di mana aku bisa bebas bercerita dan aku bebas menyuarakan isi hatiku kepada siapa aja gitu. Jadi kayak menurut aku malah aku malah tiap kali nulis itu sekarang jadi kayak seneng aja sih. Kayak jadi cerita apa yang mau aku ceritain gitu. Jadi supaya aku nggak mendem juga, orang-orang juga penasaran aku kayak gimana, akhirnya bisa tahu juga. Karena
orang ya yang kadang lucu tuh adalah tiap kali aku nulis lagu sedih, orang kira aku lagi sedih. Hah, Itu jadi oke. kayak, dan balik lagi kayak cocokologi. Jadi aku lagi nulis lagu patah hati, terus Makanya kamu lagi patah hati. terus ya ini kan pasti patah hati sama yang ini gitu, terus aku kayak oke berarti berhasil gitu. Oh, padahal sebenarnya bukan nggak dari personal experience banget kan. Jadi kayak itu sih yang Berarti itu salah satu bukti bahwa itu berhasil. Iya, iya. Tapi menurut kamu, apa kekuatan terbesar kamu sebagai seorang musisi? Karena kan ada orang yang, misalnya kayak kita ngomongin teman kita Yep. ya. I feel like Tama, mana kita Tama, Tama itu his biggest strength. Hah? I feel like dia tuh orangnya sangat konseptual. Jadi dia kayak misalnya lagu dia tuh semuanya sangat berkonsep, ada benang merahnya. Terus I feel like he's very good at storytelling gitu. Kalau kamu pribadi, kamu ngerasa kamu your biggest strength apa? Jujur sebenarnya aku kurang tahu perihal kayak kekuatan terbesarku apa, tapi aku tahu kelemahanku apa. Jadi kayak menurut aku sedikit tidak, bukan nggak fair sih, maksudnya kalau menurut aku kayaknya yang make sense itu adalah ketika orang lain tahu kekuatan kita apa. Jadi kita tidak menyuarakan kekuatan kita. Oh, oke. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kamu tanya Tama, pasti Tama juga nggak tahu. Oh, oke. Tapi kita tahu. Kalau Tama tuh pasti orangnya sangat-sangat rapi, konsep semua rapi, dan dia pengen apa yang ada di gambaran dia semuanya terwujud gitu. Itu Karena kalau aku tahu your strength. Nah, aku nggak tahu. Really? Terus, maksudnya kayak itu mungkin make sense karena kita mikir kalau kita tuh pasti selalu kurang. Maksudnya kayak, Iya sih. Kita udah ngelakuin semua di project ini. Tapi kayak di project depan kekurangannya bisa ditambah lagi deh. Itu sih yang, jadi kayak kita terlalu fokus ke kelemahan kita sehingga kita nggak mikir, sebenarnya kekuatan kita tuh ada dan ini gitu. Kamu mau tahu nggak kalau dari POV aku, your strength apa? Silakan. Kalau menurut aku ya, kamu tuh tahu topik apa yang orang-orang bisa relate dari berbagai angle. Jadi misal lagu, aku bilang kamu kan, aku suka lagu kamu yang pelan-pelan. Ketika aku dengerin itu, aku bisa relate dengan kehidupan aku yang suka terburu-buru mengejar cita-cita, mengejar di umur 20-an lagi trying to discover who I am and what I wanna do, right? Tapi waktu aku play, mamaku dengerin, mamaku juga bisa relate. Dia dengan kehidupan dia yang dia suka terburu-buru dan juga berusaha untuk selalu memprioritaskan orang lain. Jadi ngerti gak sih? Kayak satu lagu kamu tuh bisa dilihat dari berbagai angle dan semua orang bisa relate sama lagu kamu. Aku rasa itu your biggest strength. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi aku yang ini ya. Nggak, soalnya aku juga ngerasa kalau misalkan aku sudah tahu kekuatanku apa, aku akan selalu main di situ terus. Jadi aku nggak bisa improve. Ngerti. Karena cuma sometimes it's good to know your strength loh, Nuk. Karena apa ya? Ini nggak tahu sih kalau menurut POV aku ya. Your strength is what keeps you going. Kenapa? Karena kamu kan jadi menyadari, ternyata my song tuh feedbacknya begini loh dari orang. Orang merasa seperti ini. I feel like it can motivate you to keep going. And I mean, me speaking as your friend, ya aku just want to say that to you. Karena honestly, I feel like you make songs yang people out there can relate to gitu. Jadi makanya ya itu sih kalau dari aku. Nah, sebenarnya aku ini boleh diemin nggak sih? Boleh dong. Sebenarnya mungkin ada sedikit korelasinya dengan karena aku cukup sering untuk menonton sebuah film atau drama atau apapun itu yang berbau visual, dan aku suka karena aku akhirnya bisa melihat berbagai masalah atau mungkin tema yang sama tapi dari berbagai ragam POV gitu. Jadi kayak dulu aku misalkan aku orang yang kayak kalau itu benar udah itu benar, itu salah gitu. Tapi kalau sekarang oke, itu benar, tapi kenapa benar? Itu salah, tapi kenapa salah? Jadi kayak aku coba untuk melihat semua hal dari segala situasi. Jadi aku tahu kayak jadi kalau orang ngerasa lagi patah hati itu karena ini dan akibatnya ini, dan mereka bisa sembuh karena ini dan alasannya ini gitu. Jadi kayak itu mungkin yang sedikit ngebantu aku untuk akhirnya kalau nulis lagu, aku berusaha untuk nggak selalu semua orang harus relate, cuman tiap kali aku tulis tuh aku senang aja kalau misalkan ada orang yang merasa lagu aku bisa ngebantu mereka untuk menjalani hari lebih baik, atau mungkin cuma jadi teman denger aja gitu, aku udah senang banget. Iya.
Tapi speaking about your song, Mm-mm. pelan-pelan, gimana sih proses pembuatannya? Eh, itu juga pelan-pelan. Jadi lagu itu ditulis tahun lalu sebenarnya. Oke. Dan itu memang nggak sengaja nulisnya. Hah. Jadi kayak waktu itu ada satu penyanyi yang lagi cari lagu kan. Terus aku sama Kak Bian, Kak Dimas juga BTW. Aku bilang ke Kak Dimas, Kak kita buat lagu yuk buat penyanyi Nah, ini ini. gitu. Siapa tahu bisa dipakai gitu. Oke. Saya tapi aku juga di rumah tuh nulis kata pelan-pelan tuh pertama banget. Dan dengan notasinya udah kayak pelan itu udah notasi itu. Terus akhirnya kita bangunlah bersama, terus sempat di pause dulu karena kan waktu itu akhirnya nggak jadi dipakai kan. Oke. Terus pas mau rilis single terus sama Kak Dimas aku bilang kayak, Kak kayaknya lagu ini kita jadiin aja deh karena kayaknya menarik untuk bisa diperdengarkan luas gitu. Sebenarnya lagu ini pernah mau dibawain sama penyanyi yang lain lagi, cuman kata dia kayaknya keep dulu deh, coba sama kamu dulu. Terus akhirnya kita buat rilis dan akhirnya jadilah pelan-pelan ini gitu. Tapi are you happy untung banget gak dikasih ke penyanyi lain atau gimana? Sebenarnya aku seneng aja kalau lagu yang aku tulis dinyanyiin orang lain. Karena aku pengen banget ngerasain itu. Maksudnya kayak aku pengen ngebantu orang untuk menuliskan lagu atau bercerita gitu. Tapi kalau memang lagu kan balik lagi ada rezekinya ya masing-masing. Jadi mungkin lagu ini karena rezekinya di aku, mungkin aku yang bawain. Tapi nggak menutup kemungkinan di masa yang datang pas aku nulis, akhirnya cocok sama orang lain, aku it's okay banget, silahkan gitu. Speaking about your songs, aku dapat desas-desus, dapat spill katanya kamu mau rilis album. Iya. Nah ini finally. Boleh nggak sih spill kapan? Terus albumnya tentang apa temanya? Sama bakal ada berapa lagu? Kalau untuk kapannya mungkin aku ngasih kisi-kisi bulan karena kalau tanggalnya aku takut ada perubahan. Jadi kalau bulan itu sejauh ini fixnya di Oktober. Ini bentar lagi dong. Bentar lagi ya. Dan sekarang juga lagi tinggal 2 lagu yang belum rekaman. Jadi prosesnya udah berjalan cukup panjang dan lagu ini sebenarnya ada tentang refleksi. Terus juga ada tentang transformasi diri. Ada tentang perjalanan dan waktu juga. Jadi kayak lagu ini tuh aku pengen ngebawa sisi Nuka pas masa kecil sama sekarang aku gabung. Jadi kayak aku mau menceritakan bahwa semua hal yang sudah aku lalui itu aku rangkum di album ini semua gitu. Jadi kayak lagunya nanti emang ada di album ini kalau misalkan aku boleh kasih kisi-kisi dikit, ada beberapa lagu yang aku di luar zona nyaman banget. Tapi aku suka. Jadi kayak aku penasaran buat lagu yang aku nyanyiin itu dan nanti mungkin pas teman-teman kalian denger pasti udah kayak oh iya nih aku biasanya nggak kayak gini gitu. Berarti secara genre atau secara apa? Kalau genre kayaknya masih pop, cuman kalau lagu galau tuh cuma ada 2, aku bacain aja. Cuma ada 2. Ya, lainnya tuh aku emang kayak medium ke atas, bahkan ada yang beat juga. Berarti ada berapa tracks tadi? Ada 8 ya. tracks. Berarti yang slow, galau cuma 2. Ya, jadi yang slow banget cuma 1. Nah, yang galau satu lagi ini nggak slow. Medium. Jadi medium ya, itu dia. Terus sisanya ada yang udah rilis, pelan-pelan termasuk. Terus nanti akan ada 3 lagu yang apa ya? Menurut aku unik. Karena kayak aku belum pernah mengeluarkan lagu seperti ini sebelumnya gitu. Tapi di album ini kamu mau menunjukkan sisi Nuka yang seperti apa? Aku pengen kasih tahu ke orang-orang bahwa akhirnya sekarang aku sudah tahu siapa Nuka yang aku cari gitu. Jadi akhirnya aku ingin memperkenalkan aku sekali lagi secara baru, jadi kayak terlahir baru lagi. Karena kan memang ceritanya dari dulu sampai sekarang itu kan banyak banget hal yang harus dilewati, banyak masalah yang harus dilalui, terus juga banyak perjalanannya panjang lah gitu. Jadi sekarang aku rangkum jadi satu dan mungkin nanti aku ngasih surprise sedikit ke orang-orang. Aku melakukan suatu hal yang sebelumnya belum pernah aku lakukan. Oh ya? Gitu. Jadi ya nanti ditunggu saja. Ditunggu banget albumnya. Semoga semua persiapannya lancar. Dan yang pastinya I'll be one of your first few listeners of your album. Dan ya pokoknya kalau misalnya teman-teman yang mau dengerin albumnya Nuka, jangan lupa untuk nanti kalau follow aja sosmednya Nuka. He's gonna announce the songs and the album semuanya. Terima kasih banyak Nuk udah mampir ke podcast aku. Thank you so much semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe dan juga komen di bawah. Kurang lebih mau konten kayak gimana lagi sih? I'll see you guys next time.